Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahroji Arif, NIM 3519025. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS hadis dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ani ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Arif Hasanul Muna HLCMA, selaku dosen pengampu makul hadis dakwah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya serta kenikmatan kesehatan sehingga saya bisa mengerjakan tugas UTS hadis dakwah ini dengan lancar. Sholawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya akan menjelaskan tentang menebarkan al-ma'ruf. Yang pertama itu ada pengertian apa itu al-ma'ruf, yang kedua itu macam-macam dan contohnya, yang ketiga ada fungsi dalam berdakwah. Ada sebuah hadis tentang menebarkan al-munkar. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dar radhiyallahu an menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahkirunna ahadukum syai'am minal ma'ruf. Jangan sekali-sekali kamu meremehkan amal kebaikan sekecil apapun. Maksudnya Rasulullah di sini apa? Ketika kita berbuat baik, walaupun itu hal sederhana, hal kecil, jangan pernah diremehkan. Karena setiap amal kebaikan pasti akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, semisal kita lagi ada di lampu merah, berhenti. Biasanya kan di situ ada pengamen. Semisal kita hanya memiliki uang 2.000 rupiah, kasihlah kepada mereka, walaupun itu nominalnya kecil, hanya 2.000 rupiah. Jangan pernah meremehkan hal seperti itu, karena amal kebaikan pasti akan diganjar walaupun itu perbuatannya sederhana atau kecil. Yang selanjutnya, wa in lam yajid falyaqa'ahu biwajhin taliqin. Jika kamu tidak menemukan amal kebaikan yang biasa kamu lakukan, maka temuilah saudaramu dengan wajah tersenyum. Maksudnya gini, ketika kita tidak bisa melakukan kebaikan yang seperti biasa kita lakukan, semisal bersedekah kepada orang lain atau beramal jariah atau masukkan uang ke kotak amal masjid dan lain sebagainya, kita tinggal tersenyum saja kepada teman, saudara, tetangga ataupun orang lain yang tidak kita kenal, itu sudah kita mendapat pahala. Itu termasuk perbuatan al-munkar. Kita hanya tinggal tersenyum. Mudah kan kita tinggal tersenyum saja kepada saudara, teman, dan orang lain, itu sudah mendapatkan pahala. Selanjutnya, wa ini staraita ahman au tabahta kidron. Dan jika kamu membeli daging atau memasaknya, fa'aksir maraqatahu, perbanyaklah kuahnya. Wah rif lijarika minhu, kemudian berikan sebagian kuahnya kepada tetanggamu. Maksudnya gini, ketika kita membeli sesuatu makanan, semisal bakso contoh ya, perbanyaklah kuahnya. Maksudnya di sini apa? Agar kita bisa memberikan kuahnya itu kepada tetangga. Ini semisal contoh, memberikan kuahnya kepada tetangga itu sudah cukup. Itu termasuk perbuatan al-ma'ruf. Jadi ketika kita memasak atau membeli sesuatu, perbanyaklah
membelinya itu untuk kita bagikan kepada tetangga. Kita memberikan tetangga walaupun itu hanya semisal kuahnya saja, atau kita memasak masakan yang enak ataupun yang tidak, ya mungkin sederhana, masakan sederhana, kita berikan sedikit kepada tetangga. Itu termasuk perbuatan al-ma'ruf. Qala Abu Isa hada haditsu hasanun sahih. Abu Isa Imam Al-Tirmidzi berkata bahwa hadis ini sahih. Rawah Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidzi. Saya akan menjelaskan apa itu al-ma'ruf. Al-ma'ruf berasal dari kata kerja arafa yang berarti mengetahui, mengenal. Ma'ruf adalah sesuatu yang dikenal, dimengerti, dipahami, diterima dan diketahui kepantasan dan kepatutannya. Yang lebih mudah, segala bentuk perbuatan yang dinilai baik oleh akal dan syara, itulah al-ma'ruf secara lebih mudahnya. Atau menurut Dr. Quraisy Shihab, sesuatu yang baik menurut pandangan umum dan adat suatu masyarakat selama sejalan dengan. Selanjutnya ada macam-macam dan contohnya. Al-ma'ruf dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, al-ma'ruf, perbuatan al-ma'ruf dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbuatan al-ma'ruf dengan manusia. Dan yang ketiga, perbuatan al-ma'ruf dengan lingkungan. Perbuatan al-ma'ruf dengan Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu menjalankan sholat 5 waktu. Karena setiap muslim itu wajib untuk menyembah pada Allah sebagai bentuk syukur dan ampunan kepadanya. Dan kita dianjurkan untuk sesama muslim saling mengingatkan akan hal itu. Contoh, kita mengajak teman untuk sholat, mengajak teman untuk mengaji bersama. Itu juga suatu kewajiban kita sebagai sesama muslim mengajak. Yang berikutnya, yang kedua, perbuatan al-ma'ruf dengan sesama manusia. Contohnya adalah memberikan harta kepada orang yang membutuhkan. Karena sesama muslim itu harus saling berbagi dengan kebaikan, termasuk dalam masalah harta. Tidak harus selalu harta, maksudnya kita membantu orang lain pun juga termasuk perbuatan ma'ruf dengan sesama manusia. Saling tolong menolong, bergotong royong, itu pun termasuk dari perbuatan al-ma'ruf dengan sesama manusia. Saling tegur sapa. Yang ketiga itu perbuatan al-ma'ruf dengan lingkungan. Contoh, kita mengajak warga sekitar untuk membersihkan lingkungan, kerja bakti, mungkin tiap seminggu sekali ataupun sebulan sekali. Karena dalam Islam sendiri kita dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan, baik dari diri kita maupun lingkungan sekitar. Maka dari itu, sesama muslim alangkah baiknya selalu mengajak untuk membersihkan lingkungan sekitarnya. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi al-ma'ruf dalam kehidupan berdakwah. Al-ma'ruf sendiri adalah poin yang paling mendasar dalam sebuah dakwah, atau bisa dikatakan al-ma'ruf ini adalah kunci dari materi dakwah yang diharapkan oleh seorang pendakwah. Adalah perbuatan-perbuatan al-ma'ruf atau perbuatan baik menjadi dominan di tengah-tengah masyarakat. Apabila al-ma'ruf menyebar di tengah masyarakat, maka suatu masyarakat itu akan mencapai kedamaian dan kenikmatan hidup akan dapat dirasakan.
Apabila perbuatan al-ma'ruf diusahakan muncul di tengah masyarakat, maka ia akan memiliki fungsi yang pertama untuk menyelesaikan masalah umat sehingga mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan dan menciptakan suasana kesolehan dengan adab dan keutamaan. Maksudnya gini, apabila seorang sudah berbuat baik, selalu berbaik, maka itu akan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika setiap umat itu melakukan perbuatan baik, maka akan menyelesaikan masalah itu menjadi mudah dan akan tercipta suasana yang bahagia, kesolehan dan adab. Yang kedua, untuk menutupi celah-celah kemungkaran dan keburukan dan menghapus angan-angan yang menjadi sumber subhat. Jadi gini, ketika seseorang itu sudah melakukan perbuatan al-ma'ruf, otomatis celah-celah kemungkaran atau sifat-sifat kemungkaran itu akan tertutup dengan sendirinya oleh perbuatan al-ma'ruf atau perbuatan baik itu. Bisa menghapus angan-angan yang menjadi sumber subhat, yang menjadi sumber dosa, yang selanjutnya membentuk pola pikir seorang muslim rakus terhadap adab-adab keutamaan yang menjadi sumber kemuliaan umat itu. Apabila seorang muslim atau manusia sudah berbuat al-ma'ruf, maka pola pikir mereka itu akan berubah. Mereka akan lebih mengutamakan adab-adab keutamaan yang menjadi sumber kemuliaan umat, atau selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan yang baik-baik dan meninggalkan larangannya. Yang selanjutnya, membangkitkan rasa ukhuwah, tolong menolong atas kebaikan dan ketakwaan, dan saling perhatian satu sama lain. Jadi ketika pola pikir mereka itu, seorang muslim itu sudah merujuk kepada Allah atau senantiasa beribadah kepadanya, maka mereka itu akan sifat rasa tolong menolong atas kebaikan itu. Terima kasih, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.